Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini dan kemungkinan demikian juga di tahun 2024 ke depan. Nah, info terbarunya Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa tenaga honorer 10 tahun bekerja siap diangkat aparatur sipil negara tanpa tes lewat jalur ini. Nantinya dalam informasi ini yang menjadi patokan adalah masa kerja honorer yang rentangnya 5 sampai 10 tahun. Itulah yang menjadi pertimbangan nantinya minimal masa kerja 5 ke 10 tahun itu yang akan dijadikan sebagai patokan masa kerja honorer yang akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini untuk memastikan bagaimana info terbarunya, simak informasi ini sampai selesai, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Unius ID mencatat satu informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Impian untuk bisa diangkat sebagai aparatur sipil negara atau ASN rupanya telah melekat di benak honorer sejak lama. Nah, tentunya kalau kita berpatokan pada awal mulanya pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, yaitu pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil, itu sudah diterapkan sejak tahun 2013-2014, yang mana para honorer yang sudah lama mengabdi itu tercatat sebagai honorer yang diperhitungkan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, informasi pada tahun 2023 yaitu ada patokan masa kerja honorer yang dipertimbangkan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Bisa dibayangkan sudah bertahun-tahun mengabdikan diri di instansi pemerintah. Keinginan honorer adalah diangkat sebagai aparatur sipil negara. Terlebih lagi jika melihat ada peluang positif yang bisa diraih oleh tenaga honorer untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara tanpa melalui tahapan tes sesuai dengan pertimbangan yang ada. Nah, tentu ini Bapak Ibu menjadi satu kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer, di mana kalau hal ini nantinya akan menjadi satu keputusan pemerintah, maka ini adalah menjadi satu kegembiraan bagi seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia yang tetap semangat untuk melaksanakan pengabdian pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah selama ini. Apabila hal ini diterapkan, maka itu adalah satu bagian terpenting yang akan diterima oleh Bapak Ibu honorer sebagai apresiasi pengabdian selama ini. Beberapa bulan terakhir sempat heboh dengan adanya penghapusan tenaga honorer yang akan dilangsungkan pada bulan November 2023 mendatang ini. Informasi terkait dengan November 2023 Bapak Ibu, tepatnya 28 November 2023, itu adalah tenggat waktu yang telah ditetapkan untuk peralihan status honorer menjadi aparatur sipil negara, baik status pegawai negeri sipil, demikian dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Semua ini sudah dikaji oleh pemerintah. Informasi terakhir terkait dengan peralihan status honorer menjadi aparatur sipil negara, pemerintah bersama dengan DPR RI sepakat memperpanjang waktunya hingga Desember 2024 tahun depan. Dengan maksud positif supaya semua honorer tidak ada yang ketinggalan, tetapi semuanya nanti akan diangkat menjadi aparatur sipil negara sebagaimana
komitmen pemerintah untuk memberdayakan honorer, supaya para honorer ini benar-benar sejahtera, dan ada pengakuan resmi yang sah secara hukum terkait dengan status mereka yang jelas, pendapatan yang jelas, tunjangan yang jelas, perlindungan yang jelas, dan hal lain yang melekat sebagai hak ASN. Hal ini sempat membuat khawatir tenaga honorer lantaran nasib mereka yang berada di penghujung harapan dan harus menerima kabar buruk. Ada apa itu Bapak Ibu? Yaitu terkait dengan informasi penghapusan. Tetapi penghapusan pupus karena memang ada satu yang menjanjikan untuk Bapak Ibu honorer terkait dengan keselamatan kerja, sehingga tidak jadi dihapus per November 2023 tahun ini. Di sini disampaikan, beruntung sudah dilakukan penataan honorer non-aparatur sipil negara, di mana hal ini untuk merekap jumlah data honorer yang masih dinyatakan aktif bekerja. Nah, penataan yang dimaksud Bapak Ibu sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2022 yang lalu sampai dengan Maret 2023, pendataan itu sudah dilaksanakan dan sudah dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, walau akhir-akhir ini pemerintah bersama dengan DPR RI sepakat melakukan pemeriksaan yang disepakati yang melakukan pemeriksaan dan verifikasi adalah BPKP. Tujuannya itu untuk memastikan keberadaan honorer benar-benar honorerkah atau hanya sekedar titipan alias honorer bodong. Tetapi kita yakin nanti hasil final dari pemeriksaan BPKP itu akan diumumkan sesegera mungkin. Yang kita ketahui bersama bahwa data honorer yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara ada 2,3 juta sekian. Namun, pemeriksaan terakhir dikatakan bahwa sekitar 1 jutaan honorer bodong, honorer titipan, atau siluman. Tentunya itu adalah urusan tim pemeriksa yang telah ditugaskan oleh pemerintah. Dengan begitu, kemudahan untuk lanjut. Ini kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Terkait dengan pendataan yang sudah dilakukan, maka untuk lanjut pada tahapan berikutnya bisa lebih mudah dan honorer tidak perlu khawatir karena datanya sudah terekam. Berbicara tentang pengangkatan aparatur sipil negara atau ASN tanpa tes, rasanya sangat jauh dari perkiraan honorer. Terlebih melihat beberapa pertimbangan yang harus matang. Tenaga honorer yang memiliki rekam masa kerja 10 tahun hingga di atas 20 tahun perlu melihat kabar baik ini. Jadi pertimbangan yang tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 yang menjelaskan poin penting sebagai syarat untuk diangkat ASN tanpa tes seleksi. Masa kerja yang jadi patokan antara 5 sampai dengan 10 tahun. Ingat Bapak Ibu ya, masa kerja yang jadi patokan adalah 5 sampai 10 tahun. Bekerja harus dimiliki oleh tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun. Itulah informasi terkini terkait dengan syarat dan kriteria honorer berdasarkan masa kerja dan pengabdian, sebagaimana yang telah dipaparkan tadinya bahwa yang akan menjadi patokan adalah masa kerja 10 hingga di atas 20 tahun. Jadi itulah informasi terkini yang merupakan kabar baik bagi Bapak Ibu honorer yang memenuhi syarat yang akan diangkat menjadi aparatur sipil negara tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.